demokrasi, dalam prinsip kepancasilaan, ketuhanan yang berkemanusiaan, tidak ada dialektika kapitalisme dan tidak ada dialektika penaklukan. Yang ada atau Kang Deddy Mulyadi ngaji, para ustadz, para menteri, para profesor terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, nggak ada kata bosen ya, mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat ini, yang mana Kang Deddy ngaji ya, menyadarkan kita semua. Coba bukan itu aja teman-teman, ya ribuan yang demo pasti terkejut juga mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Adalah simbiosis mutualisme, yaitu membangun hubungan harmoni antara manusia dengan di lingkungannya. Kalau dengan harmoni kita bisa bahagia, kalau dengan harmoni kita bisa mencapai kemajuan, kenapa kita harus mengambil jalan peperangan? Kalau alam bisa diajak oleh kita bicara, kenapa kita harus menghancurkan? Keren. Kalau sumber mata air oleh kita bisa diajak bicara, kenapa kita harus membuat pencemaran? Kalau hidup bahagia dengan damai, kenapa harus pilih peperangan? Kenapa? Kapitalisme mengajarkan penaklukan, penaklukan mengajarkan hegemoni. Dalam sepanjang sejarahnya, hegemoni ujungnya adalah penindasan dan peperangan. Maka kita sebagai republik berpancasila, kita tidak memilih konflik yang tidak berakhir, konflik hegemoni yang diajarkan oleh negara lain. Maka kita harus memilih jalan, jangan jalan pintas. Leluhur kita tidak mengajarkan jalan pintas. Leluhur kita mengajarkan jalan berliku, tanpa merendahkan, tanpa menghancurkan. Kolonial Belanda tidak mengajarkan jalan lurus. Karena kalau jalan lurus, banyak gunung yang ditubruk, banyak karang yang ditebas, banyak yang dikorbankan. Kolonial Belanda memilih jalan berliku. Perlu kesabaran. Itu Daendels di Jawa memilih jalan berliku. Kenapa? Dia tidak boleh terlalu banyak yang dikorbankan. Meskipun Daendels di Jawa itu dituduh membuat erodi, tapi penelitian hari ini menunjukkan justru penyimpangan dilakukan oleh para pemimpin daerah pada waktu itu. Untuk itu, setelah filosofi apa? Ideologi. Ideologi itu apa? Sistem keyakinan. Ideologi Pancasila itu apa? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang tersebar dalam 420 masyarakat adat di Papua. Itu ideologi. Kenapa? Ideologi harus melahirkan kekuatan, energi. Saya katakan, Papua kehilangan alamnya, maka rakyatnya akan lemah. Kenapa rakyatnya lemah? Sistem keyakinan pada leluhurnya terputus oleh kehancuran ekologi. Setelah itu apa yang terjadi ajaran di Pulau Jawa? Di Jawa Barat apa? Orang-orang yang tersisih memilih jalan pintas, mempersenjatai diri, melakukan penekanan. Jangan. Prinsip apa? Tidak boleh dihilangkan tata nilainya. Kenapa? Ini pertahanan negara. Pertahanan negara apa? Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta. Karena sistem pertahanan semesta, maka semestanya harus bersama-sama dengan yang mempertahankan dan yang dipertahankan. Semestanya tidak boleh berpisah. Karena semestanya tidak boleh berpisah, rakyatnya tidak boleh berpisah dari semestanya, keyakinannya tidak boleh berpisah dari semestanya. Untuk apa? Agar punya daya tahan terhadap tekanan luar apabila perang terjadi. Indonesia mampu bertahan, melakukan perlawanan perang kolonial pada waktu itu. Kenapa? Kemampuan pertahanan semestanya yang didasarkan pada idiom-idiom lokal wisdom pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat bagaimana daya tahannya Iran terhadap gempuran Amerika. 42 tahun diembargo. Kenapa kuat? Dia punya sistem pertahanan semesta berbasis alam dan berbasis keyakinan leluhur. Kalau Indonesia, kalau Papua, masyarakatnya terpisah dari alamnya, maka panahnya tak beracun lagi.
maka larinya tidak akan keras lagi, maka tubuhnya tidak akan bisa lagi menghadapi malaria, maka dia tidak bisa lagi berlari di atas samudra. Kenapa? Dia sudah menjadi orang yang terasing dalam lingkungannya, dan lingkungannya tak lagi memberikan perlindungan. Kenapa? Sudah ada yang terpisah antara manusia dengan semestanya. Maka budaya yang membentuk karakter lingkungan akan memperkuat dirinya. Dan yang berikutnya adalah tinggal satu hal yang kita masukkan adalah sosiologinya. Sosiologi kita sudah terbangun. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup dengan penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang di saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola, saya sekolahin mereka, saya kuliahin mereka, dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu bukan dia yang harus mengerti kita, kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat, karena itu orang Sunda sama. Orang perasa, Pak. Dia perasa. Seringkali kita memahami orang perasa sebagai orang yang kalah dan mudah dikalahkan. Tidak. Dia punya ikatan emosi yang sangat tinggi. Karena orang perasa, maka memahami Papua harus dengan perasaan lagi. Cinta harus bertemu dengan cinta. Cinta tidak bisa bertemu dengan strategi dan taktik. Selama ini orang Papua menghadapi strategi dan taktik dengan perasaan. Untuk itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Doktor sebagai pimpinan grup WA yang membuat pertemuan hari ini sampai ngundang saya, merubah, menambah mindset sama seperti orang Sunda dan orang Jawa, memasukkan teknokrasi bagi kaum perasa. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan, kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk menjadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan. Nah, karena hari ini yang menjadi problem di teknokrasi, maka pendekatan Papua ke depan tidak mungkin saya melebihi. Maka Bu Wamen, tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis etnoscience, tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Papua dibangun untuk orang Papua. Kita belajar juga dari industrialisasi di Jawa Barat. Apa yang terjadi di industrialisasi? Selain kemajuan, pendapatan yang meningkat, ekonomi yang semakin tinggi, banyak orang yang kehilangan tanahnya. Tadinya dia merasa bangga ketika tanahnya berubah jadi industri, dia punya kontrakan 100 kontrakan, tapi karena kawin terus akhirnya kontrakannya tinggal 2. Karena tradisi itu tradisi. Si orang Sunda si ingin hos ya. Makanya saya memberikan contoh, daripada kawin terus lebih baik tidak kawin. Asalnya orang jualan di depan rumahnya itu sewa. Dalam waktu 5 tahun yang jualan itu sudah berubah menjadi pemilik rumahnya, dibeli lagi, nggak boleh lagi mengulangi kegagalan di tempat kita, nggak boleh lagi.
Untuk itu jangan terlambat. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer. Baru sekarang nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan. Sekarang dibikin menyebar tiap Tapi lebih baik kecamatan. terlambat Baru sekarang daripada tidak sama terlambat sekali. sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Untuk Anak-anak itu Papua sangat Bu antusias Amen, ya. Pak Anak-anak Sekda, muda Papua. dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Wih, keren. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar ketawa. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama dimensi kesejahteraan, masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak terus menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju, kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis, dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sesama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua. Harus berpikir suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat, itu ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Karena apa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta. Dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN. Jambatan tertinggi biasanya Sekda. Ini Wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan Men. Jadi itu bedanya kalau gaya kepemimpinan saya yang orang Sunda. Jadi gaya kepemimpinannya Banyol. Jadi Banyol tuh tertawa. Dalam pikiran saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Lagu ini sebenarnya lagunya Pak Wali Kota, apa namanya? Sini Wali Kota Jayapura tahun 2016. Keren kata-katanya. Saya dulu berkunjung di sini 2016, bicara di masyarakat adat. Saya nangis lihat Papua indah banget. Saya nulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Kemudian lagu itu dibeli sebenarnya oleh Pak Wali Kota 40 juta. Jadi sebenarnya ini lagu Pak Wali Kota karena sudah dibeli. Tapi oleh saya dibayar lagi dengan 40 mahasiswa Papua kuliah di Jawa Barat. Jadi lagu ini sebenarnya, jadi Anda lihat saya nangis, saya benar-benar mencintai tanah ini. Saya melihat masih ada yang original di negeri ini namanya Papua. Karena di tempat kami sudah hampir tidak bisa mendapatkannya. Di sini kami mendapat kejernihan air, di sini kami mendapat kejernihan udara, di sini kami mendapat alam yang sangat indah. Untuk itu, jaga keperawanan Papua. Jangan kaum hidung belang menidurinya. Sekali lagi bahasa saya, tetap jaga keperawanan Papua. Jangan biarkan orang hidung belang menidurinya setiap malam. Karena kelak setelah dia punya penyakit kelamin, semua orang akan meninggalkan dan menghinakannya. Jagalah kehormatan masyarakat Papua. Jangan sembarang orang menghina dan merusak tanah Papua.
Papua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi katakan, surga di tanah Papua. Keindahan semesta Indonesia itu ada di tanah Papua. Jagalah, karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada. Yang terakhir, etnos saya nanti harus ditumbuhkan dalam berbagai bentuk desain arsitektur pembangunan. Kita boleh belajar sama Bali, Pak. Walaupun Bali hari ini mengalami perdebatan panjang, tetapi menurut saya agar orang Papua tidak terasing di kampungnya sendiri, ke depan bikin peraturan daerah saja. Seluruh tata arsitektur bangunan yang ada di Papua harus berarsitekkan khas Papua. Orang Papua nggak usah sedih ketika harga semen mahal. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ya teman-teman. Luar biasa. Mungkin para ustadz, para kiai, para pejabat mungkin terkejut mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini ya teman-teman. Luar biasa ya, yang mana Kang Deddy sampaikan bahwa ya segala sesuatunya ya kita harus berusaha seperti itu ya teman-teman. Dan Kang Deddy pun ya menyampaikan bahwa ya kita harus ya semaksimal mungkin ya mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Dan saya rasa Prabowo yang rara ya para menteri terkejut melihat ini teman-teman, ya melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini ya. Jadikan ilmu ya bermanfaat ya bagi kita ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya teman-teman. Gak ada kata bosan teman-teman mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi. Ya luar biasa ya. Luar biasa, sekelas gubernur loh ini. Ya, pidatonya seperti itu. Ya. Mungkin ya Ustaz Adi Hidayat pun ya terkejut melihat ini teman-teman. Ya. Luar biasa ya, Kang Deddy yang gak pilih-pilih ya, mau itu agama muslim ataupun non muslim ya. Ketika itu rakyat Jawa Barat ya, Kang Deddy bantu, Kang Deddy kasih arahan ya, kasih bimbingan ya. Pemimpin seperti ini yang harus kita sokong, harus kita dukung ya teman-teman. Oke, di video kali ini semoga ada manfaatnya ya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.